Oke, hari ini kita mau bahas soal berita-berita yang belakangan hari ini tuh bahas apa Kementerian Perhubungan ya. Itu mencabut subsidi untuk teman bus ya atau bis-bis perkotaan yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan itu sendiri. Oke, ini sebenarnya berita yang mengejutkan di awal tahun ya. Itu gokil banget. Banyak karena yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan ini enggak satu dua kota aja, hampir ada di seluruh Indonesia, bahkan Trans yang ada di Bali ya, apa lupa lupa gue nih. Trans Bali Dewata apa ya. Itu dicabut ya, udah nggak beroperasi lagi. Yang jadi masalahnya itu eh, terus juga di Bandung juga ada permasalahan. Eh gue nggak tahu ya kenapa ini dicabut. Apa karena memang terlalu over biayanya? Apa karena nggak efektif? Cuma yang dari dua masalah yang gue sebutkan ini over biaya ya kan, biaya operasional harian yang berlebihan, terus nggak mencukupi dengan jumlah penumpang yang menggunakan transportasi ini, atau tadi yang nggak efektif ya, sama aja sih sebenarnya. Nggak efektif karena penumpangnya masih sedikit, penumpang pengguna atau pengguna ya, atau pengguna dari teman bus ini. Gimana nggak menurut gue ya, gimana nggak banyak ya penggunanya. Gua sebagai yang biasa naik Trans Semanggi Surabaya, itu menurut gua jarang orang tahu. Meskipun ya udah cukup lama ya Trans Semanggi Surabaya itu ada di di Surabaya. Dan apalagi untuk yang rute mana Terminal Bungurasi sampai Kenjeran, sebenarnya itu awal gimana sih gue mau dari Bungurasi ini mau ke Kenjeran, awal itu nggak ada transportasi bis yang langsung ke Kenjeran, itu sulit, pokoknya ke daerah utara lah itu sulit. Biasanya gue harus naik dari R1 Surabaya Bus, bukan Transmanggi. Gue dari Bungurasi harus ke mana, gue harus ke mana, ke JMP turun JMP, terus gue biasa naik Gojek. Nah, Wirawiri juga nggak sampai tuh yang titik di mana jalan Kenjeran tuh belum ada, terus jalan Kedung Cowe itu nggak ada. Jadi kita sebagai orang Surabaya atau orang dari luar kayak gue nih, orang Malang yang dari Malang ke Surabaya pengen ke daerah Kedung Cowe, daerah utara, itu sulit transportasinya, masih sulit. Dan terbantulah adanya Trans Semanggi Surabaya. Cuma masalahnya itu media informasi yang menginformasikan bahwa Trans Semanggi Surabaya ini ada di rute tersebut. Trans Semanggi Surabaya juga bukan cuma yang ada di mana yang biasa gue naikin ini, di rute Bungurasi sampai Kenjeran. Itu gak cuma itu aja, dia juga punya bis yang non listrik ya. Yang bisnya bentuknya mirip-mirip tuh sama Surabaya Bus yang lewat rute tengah. Gue lupa tujuannya mana, gue nggak pakai ini juga podcast, nggak pakai teks ya, gue langsung ngomong aja. Nah, media yang diterima pada media yang menginformasikan bahwa adanya menginformasikan adanya bis yang melewati jalur Mer ya kan, melewati Galaksi, Uner, itu jarang banget, apalagi yang dari Murasi, padahal itu worth it banget ya. Sedangkan pelang pelang di jalan itu nggak ada, ya sebagian ada sih, bagian ada informasinya atau nggak ada. Jadi orang Surabaya sendiri pun masih terpacu atau masih menggunakan kendaraan pribadi akhirnya. Ya mungkin beberapa akhirnya
yang menggunakan Trans Semanggi Surabaya ini ya cuma sekedar mahasiswa. Orang publik biasa, masyarakat yang membutuhkan transportasi ini jarang banget yang ngerti dan paham. Paling orang-orang yang melek digital. Transmanggi, Transmanggi ya menurut gua dan sepengetahuan gua, informasinya tuh lewat lewat Instagram, lewat media sosial, dan kayak di Facebook tuh pun jarang. Pada pengguna-pengguna Indonesia pun lebih banyak di Facebook ya. Terus media informasi yang lewat WA dari kerabat-kerabat di Surabaya itu jarang banget yang menginformasikan bahwa ada Trans Semanggi Surabaya yang melewati jalur Mer yang jurusan dan rute Bungurasi sampai Kenjeran. Jadi warga orang Kenjeran tuh masih jarang yang naik Trans Semanggi Surabaya yang listrik ini ya. Jarang banget. Padahal murah banget loh, 6.200 dari Kenjeran ujung utara sampai ke selatan ke Bungurasi. Nah, ke Bungurasi mereka kalau mau keluar kota itu mudah banget. Jadi seberapa efisiennya mereka, efisiensi waktu dan kehematnya uang mereka untuk berpergian dari Kenjeran atau dari wilayah Surabaya Utara ke Bungurasi. Dan itu sayang banget lah. Jarang orang yang menggunakan dan karena mereka jarang dan tidak mengetahui informasi tersebut. Dan banyak orang yang bahkan nggak tahu caranya harus bayarnya pakai apa atau gimana, itu jarang banget. Bahkan gue juga untuk melihat daerah sana ya, itu gak, orang-orang Surabaya yang memang membutuhkan transportasi, itu hampir nggak naik bisnya yang rute tadi yang gue bilang tadi. Dan untuk apa belakangan ini gue rasa Trans Semanggi Surabaya yang rute Bungurasi Kenjeran itu jarang banget. Padahal gue kadang-kadang tuh nungguin ya kan, itu lebih dari setengah jam bahkan lebih, apalagi kondisi hujan tuh. Terus gue lihat di aplikasi Mitra Darat itu jaraknya jauh banget. Yang satu masih baru keluar dari terminal Bungurasi, pada gue masih di daerah Kenjeran. Bis yang baru lewat Kenjeran baru lewat gua di lewat Galaxy Mall atau udah di ITS. ITS ya, ITS. Eh coba berapa lama gua harus nunggu diem di halte untuk menggunakan bis ini. Padahal di Kenjeran ini nggak ada opsi transportasi umum lain sih, ya kan? Menurut gue nih, nggak ada. Gue cek di aplikasi Mitra Darat untuk yang dikelola oleh Pemkot Surabaya, Surabaya Bus ataupun Wirawiri nggak lewatin tuh yang di halte RSIA. Kecuali kayaknya Kenjeran tuh ada deh. Yang FD berapa gitu yang mana? Yang ke Bula, yang lewatin jembatan Surabaya. Itu masih lewat, tapi kalau yang daerah RSIA terus kalau Mulyorjo sih ada ya kalau nggak salah. Pokoknya di RSIA, biasanya gue naiknya di RSIA, di pertigaan kalau dari arah selatan ke kanan arah Kenjeran, yang ke kiri arah Kedung Cowe. Ya itu sih biasanya gue nunggu di situ. Itu jarang banget sumpah. Lama kalau nungguin. Dan haltenya kan bukan halte yang ada tutupannya, yang cuma bus stop, terus ada bawahnya kayak ada catnya gitu di aspalnya. Bus stop gitu. Nggak ada informasi pemberhentian bus apa Trans Semanggi dengan rute, nggak ada, pelangnya tuh nggak ada. Jadi orang nggak tahu tuh kalau misalkan Trans Semanggi Surabaya itu lewatnya situ, nggak tahu. Bahkan gue pernah tuh ngeliat kasus di mana ada orang bawa mobil pribadi nunggu nunggu apa nunggu Trans Semanggi Surabaya Surabaya ini di rute gue tadi di RSIA, nggak ada apa nggak ada informasi gitu ya. Ternyata dia nungguin diem, gue liatin ngapain itu orang ya, ngapain parkir di apa
di bus stop. Kan ganggu kalau misalnya ada bis lewat ya. Ternyata pas ketika bisnya dateng, eh yang di dalam mobil penumpangnya keluar. Terus bisnya pergi gitu. Dan penumpang itu naik bis barengan sama gua. Waduh, kacau banget. Ini dari segi gimana mungkin keberatan ya soal subsidi pemerintah. Tapi kan balik lagi, itu komitmen pemerintah terhadap masyarakat agar mobilitas transportasi masyarakat itu terpenuhi. Itu kan tugas pemerintah ya. Gua nggak mau bahas terlalu jauh. Eh, nggak tahu juga kenapa pemerintah menghapus atau mungkin merasa keberatan itu gua nggak tahu soal subsidi ini. Nah, eh, ya menurut gue sih tadi ya kenapa penumpangnya sedikit dan kenapa pemerintah merasa bahwa ini nggak efektif ya tadi kenapa nggak efektif ya yang gue bahas tadi bahwa masyarakat sendiri yang gue ambil contoh nih Surabaya dulu baru di kota lain lah lu mungkin masalahnya mirip lah beneran deh kalau Jakarta mah beda ya Jakarta itu udah keren banget lah udah lu nggak bisa bandingin sama Surabaya kota terbesar kedua aja masih carut marut nggak karu-karuan belum yang kota lain Bandung kota besar juga deket banget sama Jakarta haltenya gimana ya kan nah itu yang permasalahannya ya informasinya susah nggak diterima masyarakat banyak terus juga mana ini nih yang gue jadi permasalahan gue pernah masalahnya naik nih sebelum gue tahu ya kenapa bisa mogok kenapa apa enggak gini penyebab apa yang membuat bis ini mogok ah gue tiba-tiba tuh naik kan naik udah dikit lagi tuh udah dikit lagi halte gue turun eh mogok sebelum Galaksi apa sesudah Galaksi gue lupa itu bisnya mogok terus gue diem sampai nungguin bis yang belakang nggak hidup-hidup ya sekitar 20 menit lah atau setengah jam hampir beneran mogok itu karena yang di belakangnya tuh jauh waktu gue mogok bisa masih di Bungurasi kalau nggak salah akhirnya kan lama itu Bungurasi mau ke Galaksi udah lewat ITS ya itu lama banget lah belum macet terus bis listrik lewat tol gue tahu sendiri lah ntar coba kapan-kapan lu nyobain lah naik bis listrik tapi di tol ya kan ketika bis yang mobil dan kendaraan lain lewatin lu terus lu bisa diem pelan gitu ya kan ya ntar lu rasain nah gue nungguin tuh lama terus gue ngobrol lah sama teknisnya ya kemarin tuh teknisinya tuh apa udah ngebolehin aja sih mas gitu sih ya kurang lebihnya gitulah padahal kenapa gitu terus tiba-tiba hari sebelumnya karena hujanan atau banjir gua nggak tahu gue lupa si supir itu ngomongnya gimana akhirnya nungguin itu kan beberapa penumpang keluar naik transportasi lain gue masih nunggu dan bertahan nah akhirnya gue nungguin dan dapat sih gue naik bis belakang tadi ngobrol-ngobrol lagi kenapa kok bisa mogok mas nggak tahu pak gue ngomong kayak gitu doang sih nah terus beberapa hari belakangan ini yang udah gue posting juga di YouTube ya di channel gue ini bis listrik kerendam banjir gila ya gimana nggak rusak ya 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 kayak gitu perilakunya baik yang mogok bis listrik direndam pas waktu banjir katanya baterainya di bawah terus direndam gimana nggak konslet ya wajar sih menurut gua kalau misalkan banyak orang yang akhirnya nggak banyak yang make informasinya pertama ya informasi kurang diterima masyarakat nih kedua
operasional hariannya seperti apa, ya kan? Ternyata bisnya kayak gitu, gampang mogok. Belum sampai pengguna Trans Semanggi ini banyak, dan ternyata si pengelolanya atau apanya ya, Trans Semanggi itu kayak gitu, banjir direndam, ya kan? Posisi mati tuh di terminal Bungurasi tuh atau Purabaya ya, ditaruh kayak gitu dan nggak jalan. Gimana nggak mogok? Terus ntar kalau misalkan orang-orang udah banyak yang make, udah tahu nih, terus nggak bisnya nggak jalan, terus pemerintah mogok, kan akhirnya males, subsidi cabut lagi, gimana nggak tambah males. Terus transportasinya gimana, terus siapa yang ngelola, kan ribet. Terus komitmen Kementerian Perhubungan untuk memenuhi mobilitas masyarakat gimana? Dari gue sih itu aja sih ya. Itu masih Surabaya yang gue bahas. Gue juga belum terlalu banyak, kayak di Bandung gue belum terlalu banyak. Ya meskipun waktu itu gue naik Transmetro Bandung sampai mana ya kemarin waktu itu ya? Cimahi kalau nggak salah, Cimahi, dari Bandung kota. Ya terus juga ternyata bis itu juga sampai Padalarang ya. Ya belum lah, belum yang gue belum nemu trouble-nya, karena bis itu juga pakai bis pakai mesinnya mesin konvensional, sama lah kayak Transjatim. Nah, menurut gue itu dulu aja yang gue bahas sampai sini. Next kita bahas mobilitas lagi, bahas transportasi lagi, bahas kepentingannya buat masyarakat, kayak gitu sih. Oke, terima kasih banyak. Dah, bye.